Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu berada dalam lindungan Allah, sehat selalu dan tentunya semangat selalu. Ya. Kabar Ibu baik-baik saja dan pastinya semangat untuk memberi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak dengan cara yang berbeda. Dengan cara melihat kolom komentar yang ada di bawah ini. Silakan untuk anak-anak, berikanlah komentar yang positif setelah anak-anak melihat keseluruhan dari video pembelajaran ini, dan komentar dari anak-anak Ibu hitung sebagai presensi kehadiran anak-anak pada pertemuan kali ini. Baik, nanti saja dulu mengisi kolom komentarnya. Kita lihat dulu video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, sudah di penghujung bab di semester 1 ini, dan ini merupakan bab yang terakhir yang anak-anak pelajari di kelas 11 semester 1 ini. Kira-kira ada yang sudah pernah membaca materi apakah pertemuan kali ini? Ya, mungkin ada yang sudah menjawab, tapi Ibu akan memberi clue. Ada yang sebentar, Ibu berikan fotonya dulu. Ada yang tahu ini apa? Kurang jelas? Ya, ini adalah foto. Mungkin ada yang penggemar berat film fiksi ilmiah yang berjudul Transformer. Transformer ini mempunyai kemampuan untuk berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, sama seperti materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu transformasi. Betul. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab materinya saja, yaitu translasi dan refleksi. Betul sekali. Translasi dan refleksi. Betul. Setelah pembelajaran ini berakhir, dengan diperkuat kuis dan LKPD yang ada di akhir pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan apa itu transformasi, translasi, dan refleksi dengan matriks, dan menentukan bayangan yang terjadi apabila diberikan translasi atau refleksi. Baik, akan kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai dengan translasi. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah translasi. Ya, translasi, apa sih itu yang dimaksud translasi? Translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran yaitu suatu transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan jarak dan arah tertentu. Di dunia nyata, kita bisa menemukan contoh dari translasi. Ibu beri satu contoh, dan silahkan untuk anak-anak tulis 2 contoh lainnya di buku tulis anak-anak masing-masing. Yang Ibu berikan contohnya yaitu contoh dari translasi. Semisal Ibu akan memindahkan suatu meja dari titik Ibu berdiri ke sejauh 1 meter ke depan. Itu yang dimaksud dari translasi. Memindahkan suatu titik ke titik lain dengan arah dan jarak yang tertentu. Baik, translasi bisa ditulis dengan vektor translasi yaitu AB. Atau kita tulis dengan kalimat matematika jika ada suatu titik P, di mana titik P itu terletak di X, Y, dan dikenakan vektor translasi AB, maka titik P itu mempunyai bayangan di titik P aksen, di mana titik P aksen itu adalah terletak di X aksen, Y aksen. Dengan dalam bentuk matriks, X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A dan Y ditambah B. Agar lebih memahaminya, kita akan menuju ke contoh soal. Baik, Ibu akan memberikan contoh seperti ini.
Titik A terletak di 2, min 7. Ditranslasikan oleh vektor translasi yaitu min 1, 4. Tentukan koordinat bayangan titik A. Maka di sini kita bisa tulis. Maka kita bisa selesaikan dengan diingat kembali bahwa X aksen Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Di sini yang bertindak sebagai X adalah 2, yang bertindak sebagai Y adalah min 7, yang bertindak sebagai A adalah min 1, dan yang bertindak sebagai B adalah 4. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi 2 ditambah min 1 dan min 7 ditambah 4. Maka jawabannya adalah 1, min 3. Jadi koordinat bayangan titik A adalah A aksen, di mana A aksen itu terletak di 1, min 3. Baik, itu contoh nomor 1. Ibu masih punya 2 contoh soal lagi. Baik, untuk selanjutnya contoh soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Jika titik B terletak pada 4, min 2 ditranslasikan oleh vektor translasi AB, diperoleh bayangan B aksen terletak di 3, 3. Tentukan translasi T. Dari nomor 1 ini, kita diminta untuk menemukan koordinat bayangan. Dan di nomor 2 ini, kita menemukan model soal yang berbeda, yaitu diminta untuk menemukan berapa sih vektor translasi T dengan diketahui titik dan bayangan. Bagaimana penyelesaiannya? Ada yang sudah mencoba? Silakan sambil dicoba. Baik, Ibu sambil jelaskan bagaimana penyelesaiannya ini. Ya, baik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sama seperti nomor 1 ini, kita gunakan rumus translasi yang seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Maka, kita substitusikan bahwa X Y dan X aksen, Y aksen. X aksen kita masukkan 3, 3. Dan X ditambah A, maka 4 ditambah A. Dan Y ditambah B, maka min 2 ditambah B. Setelah diperoleh sebagai berikut, kita akan mengetahui nilai dari A dan B. Maka 4 ditambah A sama dengan 3. 4 ditambah A sama dengan 3. Kita pindah ruaskan 4, maka 3 dikurangi 4. Jadi jawabannya min 1. Dan kemudian min 2 ditambah B sama dengan 3. Maka kita pindah ruaskan min 2. Jadi 3 ditambah 2. Jawabannya 5. Jadi translasi T adalah min 1, 5. Sampai sini sudah paham? Baik. Ini diminta untuk menemukan bayangan, yang ini diminta untuk menemukan vektor translasinya. Ibu punya satu contoh soal lagi yang berbeda. Baik, selanjutnya Ibu punya contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu sebagai berikut. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X dikurangi 2 oleh translasi T sama dengan min 3 sama 4. Baik. Langkah apa dulu yang sebaiknya kita tulis? Sama seperti soal sebelumnya, kita tulis bahwa X aksen Y aksen sama dengan X ditambah A dan Y ditambah B. Yang sudah terlihat di sini hanya translasi min 3 sama 4. Jadi, min 3 dan 4 ini kita substitusikan ke A dan B. Maka X aksen Y aksen sama dengan X dikurangi 3 dan Y ditambah 4. Sampai sini sudah paham? Kalau belum paham, di pause dulu. Diperhatikan lagi pengerjaannya dari awal. Bahwa X aksen Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Dari soal ini yang sudah terlihat bahwa min 3 dan 4 ini dimasukkan ke dalam A dan B. Dari sini kita peroleh bahwa X dan Y-nya ini
adalah X aksen ditambah 3 dan Y aksen dikurangi 4. Karena X-nya kita sendirikan, maka X aksen min 3-nya ini dipindahkan ruas. Dan 4-nya ini kita pindahkan ruas juga. Maka kita masukkan ke dalam persamaan garis Y sama dengan 3X min 2. Y-nya kita masukkan Y aksen min 4 sama dengan X-nya kita masukkan X aksen ditambah 3 dikurangi 2. Y aksen dikurangi 4 sama dengan 3X aksen ditambah 9 dikurangi 2. Y aksen sama dengan 3X aksen ditambah 7 ditambah 4, maka jawabannya 11. Jadi, bayangannya adalah Y sama dengan 3X ditambah 11. Baik, ada yang masih kurang jelas? Yang masih kurang jelas, silakan untuk berdiskusi kembali melalui grup atau bisa personal chat ke ibu. Ya, setelah kita mempelajari mengenai translasi, kita akan maju untuk mempelajari mengenai refleksi. Apa sih itu refleksi? Mungkin sudah pernah dengar bahwa refleksi itu bisa kita sebut dengan pencerminan. Refleksi atau pencerminan itu adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik dengan menggunakan sifat bayangan dari suatu cermin. Maksudnya gimana sih? Jarak titik bayangan ke sumbu simetri adalah sama dengan jarak titik semula ke sumbu simetri. Jadi dalam pencerminan, kita biasa untuk menulis M besar, A kecil. A di sini adalah sumbu simetrinya. Ya. Dalam pencerminan terdapat beberapa sumbu simetri. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah terhadap sumbu X. Kita tulis biasanya MX dengan bayangan X, min Y atau matriksnya 1 0 0 min 1. Yang kedua adalah terhadap sumbu Y atau kita bisa tulis M Y kecil dengan bayangan min X, Y dan matriksnya min 1 0 0 1. Selanjutnya ada terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya Y, X dan matriksnya kita bisa tulis 0 1 1 0. Selanjutnya ada terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya menjadi min Y, min X dan matriksnya 0 min 1 min 1 0. Selanjutnya ada pencerminan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y dengan matriks min 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya ada terhadap garis X sama dengan H. Bayangannya menjadi 2 dikali H dikurangin X, Y. Terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya menjadi X, 2 dikali K dikurangi Y. Dan yang terakhir adalah terhadap titik A, B. Maka bayangannya menjadi 2 dikali A dikurangi X, 2 dikali B dikurangi Y. Dari kedelapan refleksi ini, kedelapan sumbu simetri ini, kita bisa menghafalkan atau memahami bayangan dari matriks ini. Semisal, tentukan bayangan titik 5, min 3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka kita tulis bahwa karena pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kita tulis X aksen Y aksen sama dengan 0110 X, Y. Maka 0110 dikali X, Y-nya kan 5 sama min 3, 0110 dikali 5 sama min 3. Jawabannya menjadi min 3, 5. Jadi, bayangan dari titik 5, min 3 setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X adalah min 3, 5. Baik, hari ini kita sudah mempelajari apa aja? Baik,
Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai translasi, refleksi. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi ini, yaitu dilatasi dan rotasi. Translasi. Apa sih itu translasi tadi? Translasi bisa disebut juga sebagai pergeseran. Suatu transformasi untuk memindahkan suatu titik ke titik lain dengan arah dan jarak yang tertentu. Dan kita bisa tahu bahwa rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Gitu. Selanjutnya ada refleksi. Apa sih itu refleksi? Ya betul, pencerminan. Suatu transformasi untuk memindahkan suatu titik dengan menggunakan sifat bayangan suatu cermin. Kita bisa hafalkan atau pahami, ada 8 pencerminan, ada 8 sumbu simetri. Yang pertama ada 8 sumbu simetri. Baik, untuk selanjutnya Ibu sudah memberikan link untuk kuis di grup WhatsApp anak-anak, grup WhatsApp. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Itu Ibu sudah mengirimkan link, silakan dikerjakan dengan mandiri dan sungguh-sungguh dengan deadline sampai nanti jam 12 siang. Soalnya sedikit, dan apabila anak-anak sudah paham dan memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran ini, Ibu yakin anak-anak bisa untuk mengerjakannya. Kuis ini hanya untuk mengukur seberapa paham anak-anak atas video pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan silakan setelah kuis yang anak-anak kerjakan ini, silakan dibuka Google Classroom-nya. Ibu sudah mengupload latihan soal untuk anak-anak kerjakan dengan jujur, mandiri, dan sungguh-sungguh. Dan pastinya semangat untuk mengerjakan. Deadline-nya sudah Ibu berikan. Dan semangat untuk anak-anak. Untuk minggu depan, Ibu harap anak-anak sudah mempelajari atau membaca materi selanjutnya, yaitu dilatasi dan rotasi. Mohon maaf apabila Ibu ada salah dalam berucap pada video pembelajaran ini. Semoga anak-anak dapat mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar sebagai presensi kehadiran untuk pertemuan kali ini. Sekiranya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.